Oke, jumpa kembali bersama saya Andi Resta. Kita akan membahas sebuah aplikasi yang menggunakan metode data mining ya. Metode ini biasa dipakai, cocok sekali dipakai untuk swalayan toko minimarket ya yang ada transaksinya ya. Jadi aplikasi ini bisa untuk mengetahui relasi antar barang ya. Contoh misalkan orang beli susu, beli roti, beli mentega, terus beli apalagi terus ada orang kedua beli mentega, beli susu, orang ketiga beli dan lain-lain. Itu nanti kita bisa tahu misalkan susu ini sama mentega itu cocok atau enggak ditaruh bersamaan gitu ya. Nama algoritmanya adalah algoritma a priori masuk dalam data mining. Kita langsung aja ya masuk ya. Seperti biasa tampilannya seperti ini ya, sangat responsif, sangat ringan dan mudah dimodifikasi. Ya, ini aplikasinya lebih sederhana dari aplikasi-aplikasi sebelumnya yang pernah saya ulas, aplikasi KNN, aplikasi C45, aplikasi Nebase, dan yang paling rumit itu aplikasi Cummins Elbow dan Nebase Text Mining, itu yang rumit ya. Untuk yang a priori ini dia sangat mudah penerapannya. Sebenarnya teman-teman juga bisa buat sendiri, cuman daripada repot-repot mending pakai ini aja udah jadi, bisa dimodifikasi sangat fleksibel. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya, ini dashboardnya. Ini dashboard tampilnya seperti ini, kalian bisa modifikasi, bisa ini diganti ya nama judul skripsi kalian dan pembuatnya siapa terserah, bisa sekali. Dan di sini pakainya dataset ya, aplikasi sebelumnya itu pakainya import Excel. Kalau yang kenapa kok yang a priori pakai dataset ya, karena sebenarnya kolomnya cuma satu, yaitu kolom transaksi, dan isinya adalah barang-barang transaksinya ya. Misalkan ini roti, koma susu, misalkan koma sirup dan lain-lain, ini bisa ditambah sendiri di sini. Kalian bisa disimpan ya, atau bisa diedit atau dihapus, itu terserah kalian. Kalian bisa nambahin di sini sesuka hati. Batasnya berapa ini? Batasnya kalau udah pakai database sepertinya banyak ya. Aku belum pernah ngitung batasnya sampai berapa, tapi bisa banyak kan, coba aja ya. Nah, di sini dari sini a priorinya metodenya di sini ada tiga menu ya. Tiga menu utama dataset, yaitu dataset dari database ini ya. Dia akan dibaca di sini, dan kemudian nomor 2 adalah inisialisasi proses. Jadi itu di inisiali proses ini adalah data-data ini itu dimasukkan ke dalam algoritmanya ya. Kemudian generate rule, kita akan mengenerate rule-nya ya, supportnya berapa, confidence-nya berapa, recommendation-nya apa. Ini nanti saya jelaskan. Supportnya misalkan minimal adalah support itu minimal 10 lah, 10%, ini dalam persentase ya. Dan confidence itu minimal 60% lah, 60%. Ini simpan dulu. Rekomendasi nanti kita coba lihat. Saya mau like rekomendasinya ini deh, bir ya, bir, tak simpan dulu. Nah, di sini adalah ada objek frequently ya. Ini adalah breed ya, dari semua transaksi ini ya. Breed itu ya roti ya, roti ini muncul berapa kali, coba kita hitung ya. Breed ya 1 2 3 ya. Nah, di sini ada 3 nih, si roti ini muncul 3 kali, ada susu 4 kali, gula 2 kali, dan bir itu 3 kali ya. Di sini adalah frekuensi dari semua transaksinya, itu barangnya itu apa aja. Nanti misalkan banyak barangnya ya, nanti tampil semua di sini sampai ke sana. Nah, kalau ini udah gak muat, dia di ke bawah ya, ke bawahnya di sini. Berhubung ini contoh yang aku contohin cuma sedikit ya, hanya ini ya. Kemudian set rule ya, if then support dan confidence. Kayaknya kebalik nih. Harusnya ini di sini. Sebentar saya balik dulu ya. Di mana ya? Saya balik dulu. Kebalik. Support di sini dan ini juga kebalik ya. Nah, udah nih ya. Jadi if itu jika orang ya, ini rule-nya adalah ya, if itu ya jika ada yang membeli bir, maka dia akan membeli susu itu persentasenya berapa persen. Lah, ini confident itu gini, maksudnya tuh gini. Kalau dia itu beli bir, kemudian yang dia pasti berarti kan 100%, pasti dia beli apa lagi. Nah, di sini ada nih. Ini relasinya bir dan susu itu 100%, berarti kalau si pemilik toko itu jual bir, orang-orang itu berdasarkan data transaksi di sini
itu pasti si bir ini, orang yang beli bir akan beli susu seperti itu. Dan kemudian misalkan dia beli bir, dia beli gula. Cuman kalau orang beli bir dan orang itu beli gula, di sini prosentase confidence ya. Confidence itu istilahnya kayak kepercayaan diri ya. Persentase keberhasilan ya, seperti itu ya. Itu hanya 60%. Lah, ini tuh muncul dari mana? Dari sini ya. Ini tuh minimal confidence-nya itu saya set 60%. Jadi ya, di bawah 60% dia nggak akan masuk di sini. Misal tak contohkan ya, 75%. Tak simpan dulu. Lah. Nah, yang 60% tuh nggak masuk ke sini ya. Minimal 75% ke atas itu baru masuk transaksinya. Kemudian itu support ya. Support itu untuk apa? Support itu adalah ini. Dari orang, misalkan ini kan sebuah toko lah ya, sebuah toko yang menganalisa pola transaksi customernya. Customer itu beli susu, setiap ada pengunjung masuk itu, kalau setiap pengunjung masuk itu, si customer itu beli susu itu persentasenya berapa persen? 60% gitu ya. Jadi persentase kalau ada customer masuk itu dia membeli susu adalah 60%, seperti itu. Dan untuk barang-barang yang lain ya, ini juga ini ada dua ya, set rule-nya itu ada dua. Jika dia beli bir dan beli roti, maka kemungkinan besar dia membeli susu adalah berapa persen gitu ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ini ada rekomendasi ya. Dari transaksi ini semua adalah, di sini kan ada ya rekomendasi ya. Rekomendasi kalau orang beli bir itu dia pasti beli apa? Di sini rekomendasinya adalah beli susu. Ini tingkat supportnya, ini tingkat confidence-nya. Seperti itu. Ini adalah contoh dari algoritma a priori. Aplikasinya sangat simple, ringan, dan mudah dimodifikasi. Misalkan teman-teman mau menambahkan sesuai dengan kepentingannya, skripsinya masing-masing, itu sangat bisa. Ini aplikasi tidak dibuat khusus untuk transaksi apa tidak, tapi bisa untuk semua transaksi. Jadi cocok sekali digunakan untuk sebagai tugas kuliah, tugas akhir, atau sebagai skripsi rujukannya ya. Oke, seperti itu aja dari saya. Sampai jumpa.